Iya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Iqbal Kanra Sarap. Di podcast kali ini saya akan bahas tentang tentang masalah WhatsApp gitu ya, yang banyak di ban karena bukan di ban sih, banyak ditinggalkan karena masalah privacy yang sedang ngetren gitu ya. Walaupun sebenarnya buat saya sih itu bukan faktor privasinya ya. Kalau saya sih sebenarnya orang yang cukup tidak peduli dengan itu ya, karena bagi saya masih masih tetap memegang teguh bahwa privasi di internet itu ya tai kucing sebenarnya. Ya kita kalau udah namanya bikin di internet ya sebenarnya kita udah benar-benar terlanjang secara tidak langsung ya, kecuali kita emang udah mempersiapkan semua hal untuk itu. Misal kita udah prepare untuk punya email khusus, kita udah prepare punya kontak khusus, kita prepare punya HP khusus dan lain-lain. Walaupun itu semua bukan berarti kita terbebas dari profiling atau doxing nantinya ya, karena mau nggak mau internet ini membuat orang benar-benar menjadi dirinya sendiri ya. Walaupun seanonim-anonimnya orang pasti dia akan terpeleset atau apa bahwa ya aslinya orang itu seperti itu gitu loh. Dia nggak akan bisa menipu cookies dan history apa yang telah dia buat gitu loh sebenarnya. Jadi buat saya seperti itu sih. Yang mengindikasi dari semua ini yang menarik sih sebenarnya di sisi Facebook sendiri sih emang emang udah banyak penurunan ya. Kalau buat saya ya, penurunan ini sebenarnya lebih ke dari segi fitur dan lain-lain ya, karena kalau kita lihat-lihat emang udah terlalu jauh kalau kita bandingin dengan misal kompetitor yang paling dekat, yaitu ya Telegram bang, seperti itu, dimana grupnya bisa banyak, dia bisa bikin uh, page gitu-gitu, bisa mute, bisa pokoknya hal-hal yang sebenarnya tidak ada di Facebook. Mungkin yang menjadi masalah di Facebook sama Telegram ini ada gitu loh. Di luar ya sebenarnya kalau masalah privacy ya kita nggak tahu kedepannya data kita di Telegram ini mau dibawa kemana juga kita nggak tahu ya. Ya kalau kita ngomongin privacy itu, tapi kalau kita cuek-cuek aja yang penting emang itu layak dari segi fitur ya, ya monggo aja seperti itu kasih. Kalau saya sih lebih realistis seperti itu ya, dan juga karena untuk sekarang ini emang dari segi circle saya dan lain-lain emang kebanyakan dari 2015 emang makainya Telegram. Jadi kenapa lebih intens di Telegram juga sebenarnya, walaupun juga masih install WA juga, tapi emang lebih banyaknya emang di Telegram itu. Kurang lebih seperti itu yang mau saya bahas di sini, bahwa emang sebenarnya uh, di luar itu semua, dari banyak update yang diminta oleh WhatsApp dan lain-lain, sebenarnya kan di situ juga ada aturannya bahwa data yang akan diambil dan akan digunakan sama Facebook kan sebenarnya udah dijelaskan di situ ya sebenarnya ya. Kalau kita baca ya, oh, emang ya ya masuk akal sebenarnya, dia emang butuh itu buat hidup. Ibaratnya dia perusahaan iklan, butuh targeted untuk orang menyampaikan iklannya dan lain-lain untuk dia mendapatkan untung dari situ. Sebenarnya nggak jauh beda apa yang dilakukan sekarang sama TikTok, sekarang sama yang paling gede ya sama Google bahkan dengan Androidnya bisa mengambil semua data yang ada di HP kita sebenarnya, hampir semua. Bahkan tingkah laku kita pun dia tahu, kita sering nyekrol di sisi kanan atau kiri dan lain-lain, dia tahu itu semua. Kita
ngeklik HP berapa kali sehari, kita ngeklik aplikasi berapa kali sehari, dia tahu semua itu. Dan sebenarnya hal-hal seperti itu yang data seperti itu yang mahal sebenarnya kalau saya ya, di luar data profiling yang benar-benar privasi, yang seperti data diri kita itu, seperti mungkin nomor HP, nama, tempat tinggal dan lain-lain. Itu sebenarnya malah data mentah ya kalau kalau kita ngomongin lebih jauh lagi tentang data yang sekarang berkembang ya. Sebenarnya si Facebook udah mengawali itu dengan namanya pseudo profiling yang emang udah dia lakukan sebenarnya, memanfaatkan perilaku dan data yang udah ada untuk menjadikan sebuah iklan itu lebih hidup, ibarat seperti itu kan. Sebenarnya tujuan iklan itu kan sekarang semakin lama harus semakin mengena ke orang kan. Nah, untuk dapat mengena ke orang kan kita harus tahu tentang orang itu sendiri ya. Orang itu sendiri bukan melulu tentang data orang itu, yang data yang emang tersimpan di bawah sampai mati, ibaratnya kayak nama telepon apa, itu kan benar-benar udah data fix ya. Yang tapi sebenarnya untuk melakukan iklan yang lebih targeted lagi, kita juga harus tahu, pengembang itu juga udah harus tahu tentang riwayat aktivitas usernya ibaratnya ya. Makanya sebenarnya history itu data masa depan ya, karena di history itu nggak bisa berbohong, dalam artian seperti ini, dia akan merekod. Makanya log itu sebenarnya data yang benar-benar paling matang ya. Dia tahu kita nyekrol sisi kanan sisi kiri, dia tahu kita aktif seringnya jam berapa, kita kalau pergi range-nya berapa kilometer. Sebenarnya kan itu nggak perlu sampai detail tahu kita, dia baca GPS, terus nggak perlu sampai tahu kita ini tujuannya kemana ya ibaratnya ya. Walaupun itu mereka pasti udah tahu, tapi sebenarnya poinnya bukan ke situ. Oh, orang ini jalan kurang lebih 20 km per harinya. Nah, berarti kan sebenarnya jadi tahu kan, oh 20 meter dari sekitar tempat tinggal dia, itu berarti iklan-iklan bisa related keluar. Itu kan bisa menjadi bahan yang lebih matang lagi ya, daripada cuman tahu titik rumahnya apa dan indikator rumahnya dimanapun. Sebenarnya nggak perlu pakai titik dia tahu alamat kita apa ya, titik di mana GPS itu selalu hidup dan lain-lain kan sebenarnya bisa menjadi indikator bahwa dia emang living di situ kan sebenarnya. Terus perjalanan dia dari titik sini selalu ke titik sana, berarti kan emang itu bisa menjadi bisa menjadi parameter bahwa oh range-nya dia ke sini, karena dia setiap hari ke sini berarti ini rumah dia. Oh, setiap pagi atau apa dia ada aktivitas ke sana dan dia ke sana selama 8 jam. Oh, kemungkinan lokasi yang dia selalu tuju tiap hari dan selalu stay di sana selama 8 jam itu tempat kerja dia. Nah, jadi bisa tahu nih, oh ini tempat kerja dia, ini rumah dia. Kan sebenarnya data seperti itu yang lebih matang daripada cuma tahu titik lokasinya, membaca titik lokasinya dia di mana. Kan tuh data-data mentah seperti itu ya. Itu kenapa kemarin update terakhir ini kan hampir 2 juta atau 3 juta AI yang Google buat ya untuk menunjang itu ya. Jadi ujung-ujungnya juga ke iklan yang lebih targeted gitu loh. Saya pernah bahas di tulisan saya tentang data suara, saya pernah bahas tentang data apa. Sebenarnya kan itu bagian dari itu semua ya. Kalau cuman masalah privasi nama dan lain-lain sih, buat saya untuk saat ini emang itu walaupun itu juga data yang bermanfaat, tapi kasarannya itu masih data mentah gitu loh.
Tapi kalau kita udah sampai tahu tentang histori dia kemana aja dan dia sukanya apa aja, nah itu justru data-data seperti itu yang lebih mateng. Karena kalau untuk kebutuhan iklan itu bahkan bisa sampai menjamin iklan itu pasti akan dia suka, karena riwayatnya dia suka ngelekin apa, dia suka search apa. Kalau Facebook kan sampai seperti itu kan, kamu pakai Chrome terus nge-searchnya suka nge-search apa, nge-search makanan, nge-search apa. Orangnya ini mungkin pekerjaannya ini karena suka nge-search ini, atau dia punya interest sama ini. Nah seperti itu sebenarnya lebih 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 bermanfaat plus lah ibaratnya, daripada yang hanya sebuah data data-data nama dan lain-lain. Sebenarnya seperti itu, kalau saya sih seperti itu ya mikirnya ya. Masalah solo traveling ini juga sebenarnya kedepannya akan sangat-sangat semakin bergairah ya ibaratnya ya. Kalau kita sih nggak perlu mikir sampai sana ya, biar biar Facebook, biar Instagram, biar semua lah mikirin algoritmanya itu. Kita kalau mau manfaatin itu ya tinggal beriklan di tempat mereka, karena mereka pasti akan menyuguhkan data yang lebih spesifik dengan pseudo profiling yang udah mereka lakukan gitu loh. Bahkan Twitter dan lain-lain juga sebenarnya melakukan hal yang itu juga. Memang dia nggak ngambil kontak, dia nggak ngambil apa, tapi kan dia punya histori kita suka apa, Nah sebenarnya hal seperti itu mau teman-teman blog pakai apapun sebenarnya sangat-sangat susah ya, karena itu sebenarnya sebuah algoritma yang live stream tercatat gitu ya ibaratnya. Kita dari akun ini lari ke akun ini, terus kita ini, kita foto videonya, kita capture videonya, atau kita save fotonya atau apa, terus kita cari apa lagi, kita scroll berita apa lagi. Hal seperti itu yang sangat sulit untuk kita blok ya, karena itu benar-benar bisa langsung instan gitu, nggak perlu akses apapun untuk melakukan itu. Karena kalau mungkin misal nih kita udah protect kontak, kita udah protect GPS dan lain-lain, tapi kita nggak akan bisa protect keyboard, kita nggak akan bisa protect, karena untuk melakukan itu semua juga butuh butuh itu gitu loh, butuh keyboard buat ngetik, butuh butuh apa dan seperti itu. Jadi buat saya emang pseudo profiling ini hampir semua melakukan. Jadi kalau kalau konteksnya ngomongin privacy, buat saya udah nggak ada gunanya. Ini udah di levelnya itu udah di atas itu loh, udah nggak pakai nalar juga nggak bisa gitu. Sampai ada suatu titik kita bisa mengendalikan otak kita untuk tidak melakukan apapun, nah mungkin itu bisa gitu loh. Atau untuk memprotek itu kita sampai slow bikin setiap kita melakukan action IP kita ganti. Nah itu untuk mengacak itu mungkin kalau Anda slow mungkin bisa seperti itu, karena triggernya kan juga ke IP dan lain-lain kan. Itu kenapa kalau teman-teman misal dalam satu jaringan komputer gitu, walaupun akun YouTube-nya beda atau apa, kadang suges yang diberikan antar teman itu bisa sama. Karena kan IP ini suka nge-share video ini atau apa, nah, coba direkomendasikan ke akun yang dengan IP yang sama kan. Sebenarnya hal seperti itu sangat bisa dilakukan gitu loh. Itu kenapa kalau luar tuh emang mikirnya udah sampai situ kalau ngiklan. Jadi buat saya sih yang masalah privacy dan lain-lain itu udah saya anggap itu remeh-temeh dulu, karena ada hal-hal yang lebih keren untuk dibahas tuh daripada cuma sekedar privacy. Dan karena kita itu makainya gratis ya, tukarnya dengan data itu kan, logikanya seperti itu kan. Kalau banyak orang yang bilang tidak ada makan siang gratis ya seperti itu mungkin konsep yang bisa kita
temui gitu loh. Nggak akan bahkan apapun itu tidak pernah lepas dari itu. Kalau kita ngomongin dengan kita mau pakai browser Chrome, kita mau pakai browser Firefox dan lain-lain, itu pasti ada histori yang itu juga disimpan gitu. Itu kenapa juga sekarang trennya sudah bukan lagi orang itu ngambil data yang langsung kontak atau apa, tapi dia membuat plugin itu bisa membaca histori kita searching apa, atau dia membuat aplikasi yang itu bisa membaca keyboard kita dan lain-lain. Sebenarnya ya karena data itu yang benar-benar matang gitu loh. Kita hampir tidak butuh mengolah lagi untuk tahu apa yang orang itu suka gitu. Sekarang bandingin kalau teman-teman dapat data sebuah Excel gitu, di situ isinya nama, alamat, nomor telepon, keluarga atau apa-apa, teman-teman pasti akan suka, teman-teman pasti akan pusing ngolah data itu gitu loh. Orang ini sukanya apa, potensinya apa, mungkin tetap bisa kita gunain kalau kita tahu pekerjaan dia apa. Oh, pekerjaan dia ini, berarti kalau saya targeting produk yang ini, ada kemungkinan dia suka, tetap masih berguna. Tapi dengan model pseudo profiling yang udah banyak dilakukan oleh sosial media semuanya, itu jauh lebih bisa spesifik lagi, bahwa kadang beberapa orang itu yang udah emang pakar di bidang pseudo profiling seperti ini bisa menjamin produk yang dia jual pasti laku gitu loh. Ada yang sampai menggaransi seperti itu karena data yang mereka kumpulkan udah banyak dan dia udah hafal apa yang target mereka suka gitu. Jadi mau jualan apapun, mau itu apapun juga pasti laku, walaupun ini juga berhubungan dengan masalah copywriting apa gitu kan. Tapi kan dengan mencontek apa yang dia suka aja ada kemungkinan opportunity bahwa dia pasti akan suka gitu loh. Sebenarnya banyak marketplace di Indonesia ada apa itu juga melakukan hal yang seperti itu. Itu kenapa mereka juga bisa mensuggest kita barang dengan range harga tertentu kadang gitu kan. Kadang promo yang kita dapat dengan promo yang teman kita dapat bisa beda, karena mungkin tiap promo itu datanya udah beda-beda kan. Tiap orang suka barang apa kan beda-beda kan. Tiap orang punya favorit, barang yang difavorit itu apa aja gitu. Orang suka pengiriman yang apa aja gitu kan. Setiap orang pasti punya unique sendiri-sendiri gitu loh. Nah, itu juga yang dimanfaatin gitu loh. Jadi buat saya nggak ada gunanya ya kalau ngomongin privacy gitu loh. Dan untuk kita tidak menjadi siapapun di internet itu juga susah gitu loh. Kecuali ya itu tadi, teman-teman punya effort bikin aplikasi sendiri, teman-teman punya firewall sendiri yang ketika teman-teman melakukan action yang berbeda halaman, proxy-nya bisa ganti atau apa gitu, mungkin teman-teman bisa mengelabui pemilik media itu untuk melakukan retargeting ads gitu loh. Tapi mungkin capeknya, waktunya yang teman-teman habisin buat itu nggak sepadan dengan hal yang sebenarnya kena iklan juga nggak masalah itu loh ibaratnya. Ya buat saya seperti itu sih. Tapi selalu menarik kalau kita ngomongin pseudo profiling ini. Kayaknya banyak kok ilmu-ilmu yang menjurus ke sana, tapi lebih banyak sih emang ilmu psikologis ya, karena ini kan hubungannya dengan tingkah laku gitu loh. Yang diamati kan sebenarnya tingkah laku, bukan hal apapun loh. Itu lebih ke tingkah laku seseorang kan. Jadi yang sangat relevan ya ilmu psikologi itu kenapa juga bentar saya sambil minum ya.
Itu kenapa kalau orang-orang IT yang udah pakar gitu-gitu, dia ngambil S2-nya itu kebanyakan emang bukan untuk melanjutkan ilmu IT-nya yang lebih tinggi, dalam artian dia udah bisa IT yang ini, dia nggak akan ngambil master yang apa gitu, tapi pasti tetap psikologi dan turunannya gitu loh, karena itu yang nantinya akan mendukung ilmu IT yang dia punya itu loh. Dan sebenarnya emang orang-orang yang mungkin udah profesional di dunia itu ya, di dunia apa namanya, psikologi gitu-gitu, emang kalau digabungin sama orang IT, potensinya kalau kita ngomongin opportunity di profit di apa gitu akan lebih maksimal ya, karena dia udah tahu karakter manusia ini. Kalau orang miskin itu sukanya nyari kayak gini, mereka punya mental suka ngeset produk promo atau apa kayak gitu gitu kan, ilmunya ilmu psikolog ya itunya ya. Mungkin kalau secara sistem juga bisa kan, secara sistem pun juga sebenarnya bisa dibikin gitu loh. Oh, orang ini balance-nya seperti ini, berarti gini indikannya orang miskin, ngesertnya seperti ini. Oh, gini juga sebenarnya bisa secara data juga juga bisa. Tapi kalau mau shortcut dan lain-lain kan, seorang psikolog mesti jauh lebih lebih jago gitu loh, buat bukan memprediksi sih, tapi mengetahui alur gitu loh. Ya mungkin kayak gitu aja teman-teman podcast saya kali ini. Semoga bermanfaat, bahwa ya nggak usah terlalu takut dengan masalah privacy dan lain-lain ya. Kalaupun teman-teman takut ya, cara paling benernya nggak dengan koar-koar, bahwa teman-teman yang mungkin bisa bilang teman-teman yang sampah itu menyuruh suatu platform untuk melakukan hal sesuai egonya. Ya teman-teman harus memfasilitasi ego teman-teman sendiri, ya tadi punya email sendiri, punya HP sendiri, punya nomor telepon khusus sendiri, yang itu digunakan sebagian untuk memproteksi paling enggak data teman-teman yang real nggak akan ke tracking. Mungkin cara paling bener, kalau orang Jawa bilang kan ada bener ya, mungkin seperti itu gitu. Kalau cuman koar-koar takut privacy takut apa ya, teman-teman ini siapa itu loh, pakai juga gratis kan. Oke teman-teman, gitu dulu. Kembali lagi di podcast saya selanjutnya. Salam olahraga.